juga aftertaste untuk ketika, wih ada gambar anggur nih, udah gitu minum, kemana anggurnya? Enggak gitu, anggurnya itu tidak seperti makan buah anggur juga. Nah, kayak yang gue penasaran gini, kalau kopi di kafe-kafe tuh suka ada gambar. Oke. Nah itu cara bikinnya lo kreatif sendiri apa? Oh ini ciri khas coffee shop kita harusnya gambarnya begini. Itu bisa juga sih. Jadi gini, karena memang itu disebutnya latte art ya. Oh, Itu latte art, jadi campuran espresso dengan susu yang di steam. enggak semua kopi lo gituin, enggak? Enggak. Enggak harus ada gambar-gambarnya, enggak? Enggak, itu cuma special edition untuk, maksudnya itu untuk spesial untuk latte art aja gitu. Tapi kalau misalnya lu mau menyediakan entah yang non coffee matcha atau red velvet karena dia ada campuran fresh milknya, mau lu jadiin begitu juga nggak jadi masalah Itu juga. bisa. Bisa aja. Nah kalau latte apa sih latte bro? Hah? Latte itu apa sih maksudnya? Jadi gini, ada latte itu dia itu macamnya ada cafe latte, cappuccino, mochaccino. Itu berbeda-beda rasanya ya. Basicnya semuanya itu campuran espresso dan fresh milk yang di steam. Yang di steam itu maksudnya yang dipanasin, yang dikasih uap, yang didorong dengan uap. Nah, lucunya jadi karena di dunia perkopian ini sudah identik dengan ada gambar love, tulip yang di atasnya love, ada gambar angsa, kuda segala macam. Jadi ya udah gambarnya gitu doang. Jadi orang kreativitasnya berkurang di sana. Gitu. Mereka tidak mempunyai ide yang lain. Terus lahirlah yang untuk mempermudah dengan menggunakan dia itu ada bentuk muka terus tapi bolong gitu, cetakan gitu, terus langsung dikasih dark coklat untuk mempermudah. Itu sah-sah aja nggak jadi masalah gitu. Nah itu disebut latte art tadi. Cappuccino bisa dibikin seperti itu, cafe latte bisa, mochaccino pun bisa gitu. Suka saya minumnya bro. Ya, ada kita foto-foto dulu. Kayak gitu. Itu salah satu menjadi ajang perlombaan juga sih. Iya. Wah, itu kalau misalnya boleh cek di YouTube juga ada beberapa gua sempat nonton dan gua tonton langsung juga karena kebetulan teman gua juga suka ikut lombanya, championnya. Perlombaan kopi. Iya, tapi untuk latte artnya, untuk artnya. Karena oke, misalkan gambar love gitu ya, gambar love. Nah di situ dia kalau misalkan kita lihat ada gambar si latte artnya itu di pinggir love-nya itu dia ada putih-putihnya atau pure coklat aja. Nah di situnya penilaiannya, atau mau bikin 3 dimensi nih. Ada love-nya itu dia ada ada shade, bahasanya itu shade-nya itu dia bukan putih tapi sedikit abu-abu lalu ke putih terus ke coklat lagi dan seterusnya. Itu banyak banget. Itu banyak macamnya. Untuk bikin itu lama nggak sih? Nggak lama sih, karena dia itu untuk milk jug-nya itu kan segede mug ini kurang lebih 250 atau sampai 300 mili ya untuk yang espresso itu penambahan topping gitu ya? Enggak juga. Bukan topping, tapi itu proses pengadukan atau pouring si susu ke kopinya. Lalu pikir hanya hiasan atas doang. Enggak hiasan. Itu boleh lihat aja boleh dicek di YouTube atau di mana cara ngebuatnya. Lu juga akan terheran-heran untuk orang yang pertama kali ngeliat ya. Cuma gini doang bikinnya. Nah, kalau perlombaan latte art itu tesnya juga dinilai nggak? Ada perlombaan yang tesnya juga dinilai, ada perlombaan yang tidak dinilai tesnya. Jadi hanya cuman artnya aja gitu. Tapi dominannya sering tuh diadain perlombaan kayak gitu. Oh pasti, tiap tahun pasti ada 2-3 kali perlombaan itu. Bahkan dari banyak juga yang beberapa kedai coffee shop gitu ya, kedai kopi atau coffee shop yang memang menyelenggarakan itu.
untuk si latte artnya itu sendiri perlombaan. Kalau di coffee shop tuh ada nggak sih perlombaan untuk customer-nya? Nggak ada. Untuk customer maksudnya? Ya, untuk selain untuk para ahli kopi, Oh, customer nggak ada. Sebenarnya untuk perlombaan itu misalkan customernya mau ikut tanpa menggendong nama coffee shopnya itu boleh. Oh, umum aja. Itu umum. Itu disebutnya independen. Nah itu kalau hadiahnya menarik gak sih? Macam-macam ya. Memang alat kopi kasih. Macam-macam. Ada, gue pernah waktu itu di Bandung dia hadiahnya alat kopi yang memang harganya 100 jutaan lah. Dan juga ada yang memang memang uang hadiahnya itu tergantung regulasi masing-masing kedai kopinya aja ya. Dan itu semua sah-sah aja. Gitu. Hadiahnya anduk bro. Buset, nggak gitu juga bos. Tapi merek LP gitu. Waduh, berat juga. Kalau sebutnya barista ya? Iya, sebutnya barista. Apa sih barista itu? Dia penyaji kopi saja gitu? Apa dia emang ahli untuk making coffee? Jadi kalau misalnya kita ngomong barista itu gampangnya itu dia hanya cukup ahli dalam penyajian kopi. Penyajian kopi ya. Penyajian kopi dalam arti dia barista itu sudah pasti paham dengan kopi ini kopi ini cocoknya menggunakan metode ini. Misalkan kopi, misalkan biji kopi Gayo misalkan. Aceh Gayo datang, dia bikin karena di order Aceh Gayo dibikin, dia tahu harus mengeluarkan rasa apa di sana. Misalkan untuk pesanan V60, yang dikeluarin tuh profil ini. Dia bisa ngeluarin itu semua. Latte artnya bisa dan segala macamnya, ibaratnya kayak chef lah. Gampangnya gitu. Memang khusus. Jadi dia pintar penyajian, ahli dalam penyajian, tapi juga paham dengan kopi itu sendiri. Nah kalau untuk barista itu dia harus menempuh pendidikan kah atau kayak kursus aja? Kayak gimana sih sebetulnya yang layak jadi barista itu? Kan banyak nih barista nih. Sampai yang di gerobak yang dibikin kopi dia barista. Nah, sebutan untuk barista tuh cocoknya. Nah, yang tadi gue bilang, kalau sebutan barista itu sebenarnya kalau misalnya ditempuh jalan pendidikan, terus mengikuti kelas-kelas, mengikuti perlombaan apa segala macam. Kan ada tuh kalau misalnya ibu-ibu kursus memasak, kursus kue gitu kan. Itu memang ada, barista pun ada. Dia ada sekolahnya. Biasa di sekolah-sekolah pariwisata. Ada. Dia memang menyediakan untuk sekolah barista atau hanya mengikuti kelas barista aja yang cuma beberapa kali pertemuan, itu bisa juga. Atau learn by doing juga bisa juga, itu sah-sah aja. Akan tetapi balik lagi tadi saya bilang, kalau barista itu dia ahli dalam penyajian dan paham akan kopi itu sendiri. Lah kayak yang lo cerita gitu, setelah 2 tahun nih gue nih baru bisa nyeduh. Emang ada persyaratan kayak gitu? Oh nggak ada persyaratan gitu, nggak. Karena kebetulan yang ngajarin gua, dia itu rada saklek lah. Memang idealisnya lumayan besar. Lu belajar masak tapi belum tentu lo harus menyajikan masakan lo ke orang lain kecuali lo layak. Iya. Terus lo masuk aman main safety aja dia. Main safety. Nah jadi dia itu gini, dia itu idealisnya, memang yang ngajarin gue itu memang idealisnya yang lumayan gede juga. Jadi intinya jangan sampai karena lu cuman merasa bisa, lu bikin kopi. Gitu, minimal lu tuh paham dulu nih, itu kopi rasanya gimana. Kalau gua waktu itu kalau gua diajarinnya. Lu sabar lu 2 tahun lu belajar aja kayak gitu. Karena kopi aja. Iya, jujur emang karena begitu, memang karena gue penasaran juga ya. Gue penasaran juga dengan kopi ternyata bisa begini ya. Kopi ternyata nggak cuma begini doang nih, bisa ngeluarin rasa gini apa segala macam. Nah,
Jadi karena rasa penasaran gue itu 2 tahun itu tuh terasa cepat aja menurut gue. Sampai gue benar-benar sudah kasarnya berikut sambil nongkrong sambil gaul gitu ya. Iya, itu kalau misalnya gue lagi sama teman, tapi kalau misalnya gue lagi sama guru gue itu, wah udah kembung aja gue, karena gue selalu disidak bahasanya, selalu disidak. Jadi oke, pertama gue dibeliinnya espresso dulu, habis espresso nanti gue dikasihnya V60. Jadi untuk orang ketika lu nyobain lu minum espresso terus lu tiban V60 untuk lu misahin rasanya itu susah banget. Nah, gua tuh dituntut selalu begitu tuh. Dituntut terus kayak gitu. Terus dia ngajarin gua perbedaannya apa? Perbedaan efeknya apa? Yang lu rasain apa? Terus ini pakai biji apa? Ini pakai biji dari mana? Kayak gitu. Belum apa-apa udah tobat gue dengar aja. Ya ampun Tuhan. Tapi karena memang dibawanya santai, gue sama dia ya dibawanya santai segala macem. Karena menurut dia pengetahuan dasar tentang kopi itu sangat dibutuhkan untuk lu jadi penyajinya. Ibaratnya kalau lu mau jadi chef, kalau lu mau jadi tukang masak, kalau lu mau bener-bener pintar ahli dalam masak, minimal lu tahu dulu bahan-bahan yang lu pakai itu yang baiknya itu seperti apa. Lu bisa ngebedain kasarnya kalau biasanya misalkan lu ibaratnya chef atau apa, dia begitu megang si daging sapi, dia udah tahu dengan dia cuma mencet-mencet dikit apa gimana, dia tahu oh ini kualitas dagingnya ini, oh ini kualitas dagingnya ini. Sama kayak orang beli sapi bro, ditepuk dong pantatnya, wah ini berarti segini. Udah ditimbang dulu kata gue, udah percaya aja ini tukang sapi deh. Nah, hal-hal yang kayak gitu-gitu yang benar-benar dituntut untuk paham dulu pengetahuan dasarnya, supaya kita itu kasarnya sebelum untuk memulai menyeduh, kita tuh sudah tahu ini pasti gua harus patokan untuk gua menyeduhnya harus ngeluarin rasa ini. Itu basicnya. Lah, setelah 2 tahun boleh menyajikan, emang dapat sertifikat dari dianya gitu? Oh, gue dapat sertifikat. Itu berarti kayak dia ada kayak apa namanya? Kelas. Oh iya, kayak gitu-gitu ya? Iya, memang dia membuka kelas. Kayak bimbingan gitu ya? Iya, memang dia membuka kelas dan kasarnya tapi jadi gini. Sertifikasi, lisensi apa gimana sih kalau di dunia kopi gitu? Kalau misalnya untuk barista sendiri, dia lisensinya itu dari kelas-kelas yang terakreditasi, gampangnya gitulah, yang terakreditasi. SCAI, sorry. Kalau SCAA itu Eropa. Kebetulan beliau dia sertifikatnya SCAA, dia Eropa. Tapi SCAA sertifikat beliau itu tidak berlaku di Indonesia. Iya, karena sertifikatnya Eropa. Nah, kebetulan sertifikat gue itu Indonesia dan memang yang waktu gue untuk pengambilan serti itu bukan sama beliau. Beliau tidak bisa mengeluarkan serti. Gue datang ke sana sama dia. Kemana? Ke SCAI itu. Oh. Iya. Gue datang ke sana, ya untuk administrasi segala macam, lalu ada tesnya. Tesnya itu selama 2 hari gue waktu itu. Hari pertama itu gue cupping. Cupping ngapain? Jadi di hari Jadi dia Cakit. Itu jadi gini, kalau cupping itu maksudnya dari beberapa biji kopi nih, dari beberapa biji kopi dengan teknik penyeduhan tubruk, itu gua tulis semuanya. Misalkan ada 5. Kalau gua waktu itu ada 32. Misalkan ada 5 gitu ya, misalkan ada 5. Nah, yang si A ini dia ngeluarin rasa apa aja, aromanya apa. Yang B apa, yang C apa, yang D apa. Nanti ketika catatan guanya sudah, baru nanti dilihat. Dan di situ pun gue nyebutin, oh ini biji dari ini biji dari ini gitu. Waduh, kalau kurang 1 poin nggak apa-apa sih. Nggak, dia ada minimal skornya. Nah, itu dari cupping baru ke besoknya di teknik penyeduhan. Nah,
Oh, bukan sehari kelar gitu enggak? Kalau gua waktu itu 2 hari, tapi mulai sekarang tuh sehari kelar juga ada. Itu memang yang dipatokin dari pagi. Kalau gua waktu itu dimulai dari siang. Terus itu ada level-levelnya nggak sih? Kalau di barista? Level gimana maksudnya? Kalau misalnya kalau di chef tuh ada kapten. Oh, kalau itu level itu, Helper. ya gue paham. Jadi kalau itu ketika lu udah masuk kedai kopi yang besar, Atau dia, expert ya dia ada head barista, ada helpernya juga Oh, gitu. sama ya? Sama, hampir bisa dikatakan sama, cuman mungkin tugasnya berbeda. Gitu sama lah kayak yang chef juga itu. Dibilang level mungkin lebih ke pengalaman. Jam terbangnya. Karena walaupun jadi gini, walaupun lu bersertifikat, lu punya lisensi, lu datang ke kedai lu datang ke kedai kopi untuk melamar kerja, bahasanya gitu ya. Lu nggak bisa langsung jadi head barista. Karena lu harus tahu SOP-nya dulu. SOP di kedai itu kayak gimana? Ininya harus seperti apa? Penyesuaiannya dulu, baru ketika memang kasarnya memang ada kebijakan dari si kedai itu untuk naikin dia menjadi head barista, ya jadi head barista. Sama lah seperti yang di restoran-restoran juga seperti itu. Kalau menjadi seorang barista tuh ada kayak gimana gitu, kebanggaan atau gimana? Sebenarnya sih kalau gue pribadi bersama teman-teman gue tidak merasa kebanggaan ya. Karena cinta aja. Karena memang kita hobi, jadi ya kita senang gitu. Dan bukan menjadi seorang yang pendekar juga. Jadi pendekar itu jadi gini, orang datang ke kedai kopi, ke coffee shop, dia mesen beberapa menu, di order, datang dengan dengan attitude yang kurang baik, dia cobain kopinya, dia langsung ngomong, dia langsung bahasanya langsung menilai, ngejudge, nilai apa segala macam dengan penilaian yang salah. Nah itu disebutnya pendekar. Oh, ada gitu? Ada, di dunia kopi ada kayak gitu. Sama juga kayak di chef juga ada pendekar. Kalau di dalam dunia perkopian disebutnya pendekar itu tuh. Nah kalau kata gue jiwa bro, kapasitas lo apa di kopi shop orang? Walaupun dia itu dari dulu banget sih, bang. Jadi itu terkenal itu awalnya pendekar sendok emas. Jadi kalau misalnya di kopi itu ada spoon buat cupping untuk yang tadi itu ngerasain. Dia khusus, dia standar Eropa, bentuknya, shape-nya apa segala macam. Dan itu kalau yang tadi gue bilang sendok emas, itu sendoknya itu benar-benar dari emas 24 karat. Waduh. Dan gini, ketika lu datang kalau misalnya di luar dari saat cupping itu biasanya kedai-kedai kopi itu cupping itu quality control. Iya. Cupping itu pada saat cupping, quality control si biji-bijinya, ini bijinya masih layak atau enggak apa gimana. Nah, dia datang bukan pada saat cupping tapi menggunakan sendok cupping itu. Itu kalau dalam dunia perkopian itu tidak sopan, sangat tidak sopan. Oh ya, ada etikanya. Ada etikanya di situ, ada kode etiknya lah. Maka dari itu dimulailah dari situ, lalu menyebar sampai ke pendekar-pendekar yang tidak menggunakan sendok. Dia langsung menjudge apa segala macam. Wah kopinya nggak enak nih. Wah ini kopinya nggak pas nih, gini gitu. Dengan yang kasarnya yang dengan judgement yang salah juga gitu. Jadi ya, tapi untuk kami para yang sudah membuka kedai, jadi ya kita cuma diam aja. Oh iya maaf ya mas. Oh ada cobaan kayak gitu. Itu ada banyak banget kayak gitu. Itu dalam. Kenapa nggak langsung diusir di tempat? Ya nggak apa-apa namanya. Jadi pembeli adalah raja lagi. Ya bisa dikatakan seperti itu juga karena kita sudah termindset seperti itu ya. Mereka yang itu jadi ya sudah. Jadi ketika ada cerita menarik, waktu itu dia datang, dia langsung dia pesan. Waktu itu dia pesannya V60
V60 Bali kok nggak salah. V60 Bali sama Americano. Americanonya pakai house blend gua. Terus dia minum, terus dia bilang, "Mas, kok Americanonya gini sih, Mas?" Gua nanya, "Kenapa emang? Ada apa, Mas?" "Iya, ini kok Americanonya asam-asam gini sih? Kan harusnya pahit Americano." "Oh, kan tadi saya nanya, Masnya mau pakai house blend atau mau pakai robusta?" Saya ngomong gitu. Terus dia bilang, "Ya kan saya bilangnya udah Americano aja," nih ngomong gitu. "Oh ya udah, gua ambil, gua ganti baru dengan sesuai dengan dia. Dia bilangnya maunya pahit, ya udah gua kasih robusta. Tuh, udah nih. Coba udah pas belum, Mas?" Dicobain. "Oh iya." Udah tuh diam. V60 datang, jebret. Dicobain sama dia. Set. "Ini biji apa ini?" Terus gue bilang, "Biji Bali." "Bali nggak gini rasanya." Waduh, gue bilang, "Ini gimana? Maksudnya gimana tuh, Mas?" Gue bilang gitu. Gue sampai ngecek lagi gitu maksudnya. Gue ambil loki lagi, satu lagi gue tuangin ke gue cobain, bener kok begini, emang harusnya seperti ini gitu. Terus gue nanya, "Emang harusnya gimana, Mas?" "Bali itu kan asamnya harus lebih gini. Waduh, gue bilang, "Aduh, ini pendekar begini amat." Tapi ya udah. Terus gue bilang, "Ya udah, Mas, jadi gimana nih?" Gue bilang gitu, "Gimana baiknya?" Maksud gue mah biar dia nggak berisik doang gitu sebenarnya. Cuman karena dianya terlalu berisik, ya gue tanya aja, "Jadi gimana, Mas, baiknya?" "Saya nggak mau minum ini nih." Dibaikin, ya udah. Gue taruh di bar. Terus gue bilang, "Mau gantinya apa, Mas?" "Saya mau ganti matcha aja." Dia bilang, "Oh ya, mau panas apa dingin, Mas?" "Panas aja." "Panas." Udah. Gitu. Ya Allah, orang itu suka duka yang di dunia kopi itu ya. Iya, ada yang seperti itu, ada yang cuman sedikit komentar, "Mas, coba bikin lagi dong." Kayak gitu-gitu. Maksudnya gini, dia komentarnya karena memang itu juga kelalaian gue juga gitu. Gue nggak nanya mau body atau clean, mau tebal atau clean. Gue juga nggak nanya karena kalau misalnya kalau misalnya proses gue nggak nanya, karena standar di kedai gue ngasihnya clean, maksudnya soft gitu. Jadi ya udah gue sediain. Terus dia bilang, "Mas, coba bikin lagi, Mas, body." "Oh ya." Gue langsung, "Oh ya, gue lupa." Ya udah, dari situ yang itunya gue bawa, gue kasih lagi yang baru dengan yang sesuai dengan permintaannya dia gitu. Dan bayar cuma satu kali aja. Satu kali aja, karena itu memang kesalahan kelalaian gue aja memang, dan itu punya servisnya kita aja gitu sebagai penjual. Karena kalau bagi gue memang keuntungan itu atau cuan itu memang perlu ya, memang perlu. Gue pun tidak akan mengingkari. Akan tetapi bagi gue, ketika gue nyeduh dengan sesuai yang lidah lu pengen, itu menjadi kesenangan tersendiri aja. Jadi kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi aja, kayak gitu. Selain dari itu. Kalau si ini barista itu apron itu namanya. Itu beli sendiri apa disediain oleh coffee shop? Sebenarnya itu beli sendiri sih, tapi memang ada beberapa coffee shop yang memang menyediakan untuk baristanya, karena mungkin ada bordiran gambarnya segala macam. Itu ada, kalau bahasa keras sebetulnya gue pikir itu celemek gitu kan. Oke. Itu sebetulnya apa sih? Kalau apron itu memang SOP-nya sih menggunakan apron. Ada yang ditaruh atau enggak? Sebenarnya gini, itu ada beberapa kantung. Itu memang kantongnya itu pertama untuk termometer, kedua itu untuk lap yang di tengah nih, dia untuk lap. Ada pakai termometer juga? Iya, termometer itu karena gini, memang untuk tapi terserah sih, kalau misalkan itu mau ditaruhnya mau apa itu bebas aja gitu, bebas aja. Tapi kalau waktu itu yang gue pelajarin, yang di sebelah kiri itu, yang di bagian dada kiri itu dia termometer, yang di bawah itu dia lap untuk gelas bersih. Karena gini, kalau misalnya kita di bar, itu lap kita itu dibagi-bagi. Ada lap khusus untuk meja bar, ada lap khusus untuk gelas yang dikasih yang bekas susu, ada lap khusus untuk gelas bersih. Maksudnya habis dicuci, dia kan masih ada sisa-sisa air. Nah, itu yang kita lap, itu maksudnya gelas bersih. Kalau gelas susu?
Kalau yang gelas susu dia dominannya warna cerah. Gelas susu misalkan gini, di misalkan di gelas kaca, dia itu sebelum gua cuci, kalau gua ada SOP-nya gini, sebelum gua cuci nih, itu gua ilangin dulu susunya. Gua ilangin dulu susunya baru gua cuci. Karena di gua itu nyuci gelasnya itu menggunakan sangat sedikit sabun. Iya. Bukan karena proses pengiritan sabun itu sendiri, bukan, akan tetapi memang karena supaya si sabun itu tidak terlalu nempel di gelas dan meninggalkan merubah rasa si kopinya itu sendiri gitu. Jadi makanya gua ada kebiasaan seperti itu untuk SOP yang di tempat gua. Sampai segitu detail ya? Iya, karena kasarnya intinya ya gue harus menjaga cita rasa dari si kopinya itu, karena itu idealis gue juga sendiri juga sih, kayak gitu. Nah, kopi dengan pandemik ngaruh ya bro? Ngaruh gak sih? Wah, ngaruh banget. Biaya baku menjadi kendala lebih mahal atau kita buat beli bahan baku dikurangi karena customer kurang? Kalau bahan baku sih gua nggak ada masalah ya, karena memang kasarnya bahan baku yang akan basi itu hanya biji kopi aja, yang karena dia ada masanya. Kalau powdernya itu dia, kalau di gua kan masanya masih jauh banget. Powder apa itu? Powder ini itu untuk non coffee, untuk yang rasa velvet, matcha dan segala macamnya gitu ya. Nah itu kan masa expire itu masih jauh banget, 2022 bahkan. Tapi ya gua kalau misalkan dirugikannya itu pertama karena ketidakjelasan harus buka jam berapa. Oh iya, minimnya. Minim dan maksimalnya itu harus buka jam berapa, dan kasarnya sebelumnya sebelum pandemi itu gua buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Sekarang gue di jam 9 sudah disuruh tutup. Pernah jam 7 nggak? Iya, waktu pas jam 7 daripada kita ngambil karena pun gue punya kesibukan lain selain yang untuk buka kedai itu. Jadi rentan waktunya itu hanya cuman dari jam 5. Gue selesai kesibukan gue dari jam 5 sampai jam 7. Sedangkan gue buka cuma 2 jam. Sama aja bohong. Aduh. Cuman capek closing sama ininya doang. Jadi di situ gue sempat nggak buka dulu karena memang kita ada sarana informasi dari Instagram. Jadi dari situ kasarnya ketika regulasinya sudah naik lagi ke jam 9, gue mulai buka, dan alhamdulillahnya gue dapat izin dari tempat yang gue kerja. Gue selesainya dari jam 3. Dari jam 3 gue buka sampai jam 9. Kalau tentang coffee shop itu ada perizinan untuk bukanya ada? Oh iya ada. Sama kayak buka tempat makan juga? Iya sama. Jadi gini, kalau misalkan kita buka coffee shop di ruko atau kita punya tempat sendiri yang di pinggir jalan ya, yang bukan model angkringan, karena kalau angkringan itu urusan untuk yang ngebuka angkringannya sama dengan yang dia di depan toko apa, itu yang punya lahan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lainnya yang menetap itu memang dia punya toko, itu perizinannya sama dengan perizinan restoran, warung dan segala macamnya. Itu sama perizinannya. Tidak ada perbedaan. Kalau sama BP POM nggak ada urusan? Kita nggak ada sih. Sejauh ini kita nggak ada urusan ke sana, dan kasarnya gini, ada beberapa hal yang sering, tapi bukan BP POM juga yang datang gitu. Bukan bagian dari itu, malah bukan dari bidang itu. Dia untuk ngecek 2. Pertama, kopi luwak nih, ada biji kopi luwak atau tidak, dan rum. Ram. Dia kan ada beberapa tempat kopi yang nakal, dalam arti memang ram itu memang tidak boleh gitu. Tapi kalau AdSense ram boleh gitu. Nah jadi ketika misalkan kayak gue menyediakan ram,
tapi AdSense. Dan itu pun begitu pas datang dicek sama dia. Dia minta untuk sampelnya, cobain sama dia. Habis itu oh iya ini AdSense. Oh iya gini, itu doang. Itu cuma pengecekan itu doang sih. Tapi kalau untuk yang biji kopi luwak dia enggak namanya. Ada yang memang ketat, ada yang enggak gitu, dan menurut gua biji luwak kenapa ya jadi masalah dicek? Karena gini, sebenarnya memang soal label halal sih ya. Oh iya. Itu ya. Karena kan memang pikir proses higienis dan tidak higienis. Nah, karena kan yang kita tahu proses biji kopi luwak itu kan memang dari hasil fesesnya, dari buangnya, dari si luwaknya itu gitu. Jadi disitulah agak dipertanyakan gitu ya. Jadi itu menurut gue itu semua nggak jadi masalah sih. Jadi ya, untuk kita yang buka kedai, it's okay aja. Cuma dalam arti tetap di haluannya aja. Jangan nakal, dalam arti jangan menjual ram yang udah jelas-jelas yang nggak boleh untuk campuran. Dan intinya dan tetap membayar pajak. Oh iya ada ya. Ada. Oh iya. Ada. Seperti itu. Gimana nih? Oke, kita banyak mendengar informasi dan semoga mengedukasi kita semua tentang kopi itu ternyata gak sehoror yang ada di kabar-kabari hoax lah apalah gitu kan. Iya. Ternyata ada positifnya, dan jauh lebih positif kalau kita lebih paham untuk lebih selektif dalam bahan bakunya gitu kan. Dan ternyata bisa menjadi obat juga, membawa efek positif lah ya buat ke kita pribadi. Nah, terima kasih banget udah nge-share ke kita semua. Semoga manfaat untuk Brunenses. Ntar gua cantumin yang tadi disebutin tempat-tempatnya di deskripsi. Itu juga kalau gue inget. Maklum yang ngedit ngantuk sebelah gua. Nah untuk gue pesan dari gue sih, lu cobain tuh tempat yang direkomendasiin, khususnya yang ada Mas Galihnya di situ. Biar kita dengar, bohong apa kagak sih nih speaking dari tadi nih. Ada kopi rasa A, B, C, D. Tahu gitu mah toppingnya kita beli. Tapi itulah seninya kopi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Thanks. Thank you bro.